sebelum kita menutup kegiatan ini, sebagai informasi, Ibu Ciput sebagai ASDEP yang akan menutup acara ini, beliau memohon izin untuk tidak bisa hadir. Beliau sudah menyampaikan kepada kami, beliau akan mencari waktu untuk melakukan Zoom bersama Ibu Bapak. Nah, ini nanti beliau yang mengaturnya. Tapi beliau selama 2 hari mengirim stafnya. Ada stafnya di sini, bisa bicara? Siapa? Pak Bu Evi dengan Pak Taufan. Pak Taufan, ada 2 ya. Ya. Staf beliau yang sudah menceritakan. Nanti beliau Ibu Bapak, Bu Ciput memiliki urusan yang sangat mendesak hari ini, yang kemudian meminta kesediaan Ibu Bapak waktunya untuk diskusi lebih lanjut pada pertemuan yang akan datang. Link dan waktu pertemuan itu akan difasilitasi oleh Bu Ciput. Itu yang bisa kami sampaikan sebelum. Bu Ciput sekarang di bidang apa, Pak? ASDEP, penanganan salah satunya pekerja anak. Izin Pak, Ya, silakan. Bu Ciput ada di ASDEP Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan sekarang. Dari kekerasan. Iya. Jadi boleh bertanya satu lagi Pak Hamid? Silakan bertanya. Sebelum bertanya, saya beri kesempatan kepada Ibu Bapak untuk berbagi cerita selama pelatihan ini. Apakah mendapatkan sesuatu atau malah justru lebih dari itu. Nah, kami persilakan. Ibu Bapak yang mau berbagi cerita, Mbak Yaya, silakan. Ya Pak Hamid, jadi selama pelatihan 2 hari ini, jujur mendapat ilmu baru yang sangat luar biasa dan muncul nih ide-ide gitu, mau mengumpulkan anak-anak seperti forum anak, kemudian juga menggait, mungkin yang terutama akan menggait teman-teman PATBM ya, karena di sini PATBM yang di provinsi sini sepertinya hanya cuman nama, gerakannya juga kurang gitu. Padahal saya buatin grup untuk di kelurahan saya sendiri, tapi begitu saya ajak-ajak cuman read by read, aku read aja biar kamu sakit hati. Ada kan stiker seperti itu ya gitu. Jadi kayaknya saya jadi gemes gitu Pak Hamid, karena pergerakan anak-anak untuk anak-anak di sini tuh kok kayaknya lempeng-lempeng wae gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di sekitar kita itu banyak banget gitu anak-anak yang tereksploitasi baik secara ekonomi, hanya saja memang tidak terdata gitu. Jadi dari pelatihan ini sangat-sangat banyak ibaratnya mau ide-ide yang muncul. Mungkin nanti ketika ada teman-teman yang mau saya ajak mungkin dibuatkan seperti ini, nanti saya mohon arahan dan bimbingan dari Pak Hamid dan teman-teman yang lainnya. Terima kasih Pak Hamid. Baik, ada lagi yang mau berbagi cerita? Dipersilakan. Ya, saya Pak Hamid. Di 2 hari selama pelatihan ini, saya mendapatkan tambahan metode ya, yang menurut saya ini penting karena saya juga sering dengan anak-anak, utamanya untuk yang di kampung anak negeri atau beberapa tempat, di mana kadang memang kita kesulitan untuk memfasilitasi anak-anak secara online. Memang kalau untuk saya merasakan ada tambahan metode baru seperti misalnya tadi ya kolase, itu saya belum pernah memang secara online mengadakan kayak online kemudian
anak-anak membuat kolase, itu belum pernah. Kalau yang memang sudah dengan anak-anak, termasuk misalnya mengajak anak konflik hukum, bagaimana sih simulasi sidang mereka sendiri itu seperti apa, itu sudah pernah. Tetapi memang banyaknya penyegaran ya, saya merasakan adanya penyegaran atau banyaknya sharing dari kawan-kawan di sini itu menambah semangat gitu ya, untuk terus bisa concern di isu-isu anak. Saya kira penting sekali Pak untuk kemudian forum ini tidak berhenti ya, tetapi kita nanti bisa terus share pengalaman. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita akan punya grup diskusi PA ya. Itu nanti benar-benar nanti akan dihidupkan. Ada lagi yang dapat mau berbagi? Ya, silakan Bung Fisher. Ya, terima kasih Pak Hamid, Bapak Ibu semuanya, kawan-kawan. Jadi saya ini menambah menambah cerah lah bagi saya karena mendapat ilmu yang benar-benar baru dengan pola dan model yang baru bagi saya, bagaimana membuat membangun kreativitas segala macam, cara anak menyuarakan tentang pendapatnya, kreatif dan lain-lain. Saya mendapat di pelatihan selama 2 hari ini. Dan bagi saya ini sangat penting dan sangat bermanfaat buat saya karena saya juga sering membangun partisipasi anak, membina forum anak di kabupaten kota. Ini kan menjadi sebuah model yang mungkin bisa menjadi sebuah model yang mungkin inovasi kali ya nanti untuk daerah yang selama ini membangun partisipasi anak itu kan hanya duta anak, begitu aja. Tapi bagaimana menjadikan anak, ini kan salah satu mungkin menjadi konsep 2P, mungkin nanti si anak menjadi pelopor dan pelapor, atau mungkin bisa menjadi di PAPP-nya atau di model-model lainnya untuk penguatan forum anak itu. Jadi saya bersyukur dan berterima kasih sekali. Hanya yang jadi ganjalan saya, apakah status kita sebagai peserta pelatihan ini disebut sebagai fasilitator, atau nantinya kita kalau mengimplementasi atau melaksanakan kegiatan seperti ini, kita membentuk atau menyiapkan atau melatih fasilitator di nanti. Itu Hamid. Terima kasih Pak Hamid. Terima kasih. Baik, Bung Fisher. Ini sebetulnya modal bagi ibu bapak untuk memfasilitasi calon fasilitator yang akan memfasilitasi anak. Nah, ini jadi supaya kita lebih mantap. Sertifikatnya insya Allah akan ditandatangani oleh Pak Nahar dan salah satu ketua dari YKI. Dan itu nanti akan diumumkan oleh Mbak Ayah kapan itu sertifikat dapat ya. Dan itu dipersiapkan oleh Bu Ciput. Ada lagi? Boleh Pak Hamid, saya. Ya, silakan. Baik, terima kasih kawan-kawan semua. Terima kasih Pak Hamid dan YKI. Karena pelatihan 2 hari ini seperti refreshing, recharging. Kita ketemu lagi, mulai lagi sesuatu untuk secara bersama, dan saya melihat metode yang digunakan di sini kan ini untuk membentuk tim ya, teamwork. Jadi kalau ini tadinya untuk apakah forum anak atau para guru bagaimana membentuk teamwork, mungkin ini bisa kita gunakan juga untuk kegiatan-kegiatan lain yang untuk mengajak orang bersuara, tidak hanya dalam hak anak ini Pak Hamid. Karena saya kan selama ini banyak bergerak yang tentang lapangan merdeka, kita kan memang para sketcher itu banyak yang ikut terlibat di dalam kita campaign. Jadi kita menerbitkan buku dengan sketsa-sketsa. Mungkin nantinya saya bisa mengajak teman-teman dari koalisi masyarakat sipil itu, ini beberapa metode yang bisa kita coba terapkan di bidang-bidang lain. Terima kasih Pak Hamid. Terima kasih. Kelebihan dari modul ini adalah adaptif. Jadi dia untuk anak saja, fleksibilitasnya tinggi, mampu untuk merubah mereka dari yang tidak mampu bersuara menjadi bersuara, apalagi orang dewasa. Apalagi lansia juga perlu juga ya. Dilatih. Oke, terima kasih Bu Iva yang akan mempraktikkan langsung.
terkait dengan isu lapangan Medan ya, Merdeka, Pak. Merdeka di Medan, Provinsi Sumatera Utara. Baik, ada lagi? Ada cerita-cerita, kesan-kesan terkait dengan pelatihan ini? Pak Albaid, silakan Pak Albaid sekalian dengan pertanyaan tadi. Nanti Pak Kades yang akan jawab. Baik Pak. Terima kasih Pak, dikasih betul waktunya disebut Pak namanya ya. Saya tadi mau nanya sebelum materi selesai tentang sepanjang kita membahas anak yang kita maksud sebagai peserta di dalam pelatihan ini itu anak yang kan anak kita sampai umur sebelum 18 ya. Nah, apakah anak yang cocok dengan yang kita asumsikan dalam obrolan ini itu anak SMA, anak umur SMP, atau ini anak yang berminatkah? Kita lontarkan pengumuman, lalu siapa yang berminat ikut, atau anak yang disuruhkan oleh gurunya atau oleh dinas atau oleh orang tuanya, atau anak yang karena bersinggungan dengan kerja, lalu itulah yang dijangkau. Nah, yang mana yang selama kita bercerita anak sebagai peserta tadi itu sebetulnya yang diasumsikan oleh kepala kita ini anak yang manakah itu? Baik. Itu yang bersifat pertanyaan, Pak. Apakah dilanjut dengan tambahan catatan tadi atau silakan saja dulu? Langsung silakan catatannya. Tentu saja kita berterima kasih nih kepada Bapak Ibu semua, teman-teman, tentu lebih khusus kepada Pak Hamidnya sudah berkenan berbagi ilmu dan pengalaman, lalu disupport oleh Pak Nanang dan Bang Jai dari orang Medan ini ya. Dan yang menarik berbagi cerita bersama dalam grup juga tadi ada Bu Wiwi, ada Bu Rati, semua lah ya, ada Bu Mutia. Terima kasih untuk semuanya. Secara metode mungkin bagi sebagian kita ini variasi baru gitu ya. Ya dengan komen Bu Yaya atau Bang Tony tadi, ya saya senang mendengar semua itu. Jadi kita mendapatkan sesuatu yang menambah semangat lah, menambah alternatif ya. Tapi saya juga mencatat substansi yang mungkin di diskusi-diskusi selanjutnya menjadi perhatian. Yang tidak sengaja tapi di dalam diskusi kita tadi. Misalnya begini, karena waktu pendek dan karena hanya ini latihan, tapi sebetulnya persoalan real kita, baik siapa tadi tokoh-tokoh yang hadir, entah pejabat namanya, entah kepala desa namanya, entah direktur namanya, mungkin itu juga ada di lapangan, bahwa kita berpikir itu bagaimana menjawab pertanyaan sebetulnya, bukan menjawab persoalan anak. Kita terbawa ke situ tuh, dan saya juga merasakan itu di dalam perjalanan kemarin-kemarin mengikuti dinas pekerjaan selama kemarin itu ya. Kebanyakan memang kita terbawa ke situasi karena ingin menghadapi media, bagaimana menjawab media. Karena kita akan bertemu dengan dinas atau bupati di daerah, bagaimana kita menjawabnya kalau ditanya. Jadi kita, menurut saya beda kuadrannya menjawab pertanyaan dengan menjawab persoalan gitu. Mudah-mudahan menjadi catatan di kepala kita semua ya. Terus kemudian kasus dialog di perkebunan tadi ya. Seorang ibu yang kita motivasi dengan jawaban normatif gitu, nanti bercita-cita anak ibu bisa jadi manajer di pabrik ini, nanti bisa bekerja lebih baik. Mungkin mari kita lihat realnya. Di kepala dia itu sih itu aja udah lulus sarjana enggak kerja gitu. Satu yang kedua, kalau orang semua di sini pintar, enggak ada lagi orang mau bekerja di kebun ini, enggak mau pula perusahaan itu ngasih sekolah supaya kita pintar kan. Itu yang ada di kepalanya nih. Terus janji-janji, nanti kita bantu. Itu setiap tahun. Yang mau kampanye desa, kepala desa, yang mau kampanye DPRD, yang mau kampanye pilpres segala macam, menjanjikan segala macam. Baik dinas tenaga kerja, dinas perempuan, dinas sosial, menjanjikan akan membantu, akan datang lagi. Itu setiap tahun kami dengar. Gitu.
itu realnya. Nah, sebetulnya mari kita bawa ini ke diskusi kita berikutnya. Itu ampuh enggak motivasi kita dengan menjawab kayak tadi gitu. Menurut saya ada sesuatu yang mendalam dari itu, motivasi harus kita gali solusinya supaya termotivasi orang itu. Sama juga dengan ketika kita mengajak nih si anak nih, apa motivasinya untuk ikut ini sebetulnya? Dipaksa suruh ikut karena wajib dari sekolah, atau ketika kita umumkan dia tertarik dengan sendirinya gitu. Nah, saya masih belum bisa membayangkan kalau di forum anak barangkali karena memang mereka udah harus hadir. Kita ada kegiatan nih, yuk latihan, mungkin itu agak sedikit lebih bisa gitu ya. Cuman anak kita kan tidak hanya yang datang di forum anak tentunya yang kita maksud tadi itu. Nah, itu tambahan saja untuk penggelitik tanpa tidak harus membebani pikiran juga, tapi paling enggak adalah saya ketemu itu di dalam diskusi-diskusi kita. Baik, Ya, terima Pak. kasih. Semuanya saya terima kasih sekali dan mohon maaf juga kalau ada celetukan yang kurang berkenan. Baik, terima kasih Pak Albaid. Pertanyaannya adalah siapa yang akan difasilitasi? Pastikan jangan sampai kita meninggalkan satu anak pun. Jadi setiap anak. Tapi yang jangka pendek adalah yang ada di forum anak. Tadi sudah disampaikan oleh Bung Tony, di sana mereka sebagai pelopor dan pelapor. Dan di setiap indikator KLA, terutama indikator dari indikator 1, kemudian indikator 4 sampai 24, itu peran anak diminta. Dan melalui pelatihan ini, sehingga nanti ada anak yang memfokuskan sebagai pelopor di akte kelahiran, lalu ada yang melopori di informasi layak anak, lalu di pencegahan perkawinan anak, lalu di daycare, nanti semua anak-anak itu akan ada orang-orang yang menyuarakan. Tapi mereka harus difasilitasi. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kita melatih anak, itu adalah jangka panjang. Dengan mereka sudah terbiasa berbicara tentang anak dan usia mereka, lalu kebijakan-kebijakan yang mereka temukan di lapangan, lalu kemudian program-program yang ada, itu kan terlintas kepada mereka, kenapa apa yang dikeluhkan tadi oleh Pak Albaid itu mereka temukan. Itu yang kemudian mungkin saat ini mereka hanya sebatas mampu untuk membicarakan atau menyampaikan. Dari yang tidak memiliki kemampuan berbicara, ini mereka mampu berbicara melalui 3 saluran, melalui media, melalui seni, melalui edukasi. Jadi 3 aliran itu atau saluran itu yang kemudian titik temu wali kota, bupati, kemudian tergerak itu adalah yang terdekat. Tetapi intinya kita sebetulnya sedang mempersiapkan anak-anak itu ke depan nanti mereka menjadi seorang besar atau menjadi orang penting. Mereka sudah mengetahui apa yang harus mereka selesaikan. Itu menjadi kunci penting, Pak Albaid. Jadi tugas kita adalah hanya memastikan informasi tentang kebaikan-kebaikan itu diperoleh oleh anak, lalu juga mereka harus tahu tentang peringatan kalau ini tidak dijalankan atau ini buntu, ini harus kita cari jalan keluarnya. Melalui pelatihan screen ini, harapannya anak itu yang dia harus memikirkan itu semua, tetapi di bawah dampingan orang dewasa yang memahami tentang kelompok anak ini, lalu kemudian mengetahui informasi-informasi yang banyak, baik itu terkait dengan kebijakan, pendanaan, atau sumber source yang lain, yang mungkin tingkat kerelawanannya itu sudah ada, tapi tidak ada media untuk mereka menyalurkannya melalui fasilitas kita. Misalnya
Ada orang yang memiliki kemampuan untuk sketsa, seperti tadi disampaikan oleh Ibu Mutia. Ada orang yang mampu menulis, ada orang mampu membuat patung, mengukir. Melalui wadah ini kan tersalurkanlah. Tetapi ini semua harus membutuhkan komitmen dari seorang fasilitator yang kemudian akan menghasilkan kelompok-kelompok anak yang berkualitas. Itu menjadi poin penting. Pak Albert, semoga terjawab pertanyaannya ya. Lalu ke depan. Kita dengar dari Pak Kades apa nih yang perlu ditambahkan supaya kita semakin kuat. Bung Jai. Dia udah pulang ke Medan, Pak. Kalau terkait penggunaan modul ya, sebenarnya tadi Bung Hamid udah menjelaskan semua. Itu kan basisnya bagaimana penggunaan modul. Dan clear bahwa modul ini diperuntukkan bagi anak-anak muda, gitu kira-kira. Jadi dia apa less boundaries, apakah pekerja anak, apakah forum anak, apakah kelompok anak-anak yang tidak terlibat di dalam, maaf ya, forum anak, karena forum anak ini kan perspektif dari kalangan muda ini masih dianggap inklusi tapi eksklusif gitu. Jadi forum anak ini sebatas pengurus, nah itu repot kan. Padahal kalau kita baca dokumen forum anak itu semua anak-anak yang berada di wilayah itu sebaiknya adalah bagian dari forum anak itu. Tapi kemudian dibuat aturan, harus setuju, dan segitu. Jadi satu keorganisasian sendiri yang memiliki satu eksklusivitas. Itu tujuan. Benar tadi bahwa pengenalannya, bahwa ini pertama tujuannya adalah sebenarnya mengenalkan kepada mereka pekerja anak itu apa, dari perspektif mereka sendiri, dan membangun, kan dia kan 3 ya, aspek pemahaman, aspek pengetahuan, pemahaman, baru merubah sikap sampai kepada keterampilan. Arahnya modul ini sampai ke sana kelihatannya, Bung. Ketiga aspek APK itu dalam pelatihan itu dimasukkan. Nah, bagus sebenarnya modul ini dikombinasi. Kalau saya tadi baca scanning saja, dengan modul pertama ada itu dulu unit ILO juga mengeluarkan modul 3R kalau nggak salah ya, modul 3R dikombinasi untuk kedalaman, karena tentu tadi baik modul ini untuk bisa menggunakan banyak konteks. Kalau Bung Hamid tadi bisa ke 15 CNSP versi Indonesia, versi undang-undang gitu kan. Kalau CNSP versi KH kan beda sama CNSP versi undang-undang. Dipergunakan untuk itu, cuma memang harus dikontekstualisasi dalam materi. Metodologi, metode langkah bisa dipergunakan sama, tapi materi harus dirubah, Bung Albayat, karena modul ini berisi memang konsen ke pekerja anak, begitu konsennya. Jadi kalau materinya harus dirubah, dan metodologinya bisa dipergunakan. Tadi kalau saya tangkap genreknya itu di metodologi, tapi materi dia harus berubah. Nah, sasarannya kalau saya tangkap anak-anak yang penuh, dan kemudian ini sasarannya sebaiknya anak-anak yang berusia masuk remaja 12, karena mereka diharapkan untuk bisa bersuara. Dalam modul ini memang tidak disebutkan batasan usia, gitu ya, Bung Hamid kan? Dia tidak membatasi anak muda gitu. Cuma kalau kita mengikut kepada psikologi partisipasi, nah kalau kita ikut dalam konteks psikologi partisipasi, yang dia bisa kemudian mengartikulasi situasi berada di luar lingkungannya, itu kan anak-anak yang berusia sekitar 13 tahun ke atas gitu ya, yang dia mulai bisa mengartikulasi situasi masyarakat, dunia di luar. Sementara di bawah itu mereka mengartikulasi lingkungannya sendiri. Modul ini tidak begitu tepat untuk diberikan kepada anak-anak pada konteks itu. Harus dikontekstualisasi lagi kalau mau diturunkan ke usianya. Tapi kalau dia screaming, bisa menyuarakan, bisa melakukan campaign, advokasi, itu anak-anak yang pada level usia 13 tahun ke atas sampai 18 gitu.
kalau saya baca secara scanning modul ini tepat untuk itu. Memang dalam sisi metodologi tidak selalu menggunakan ADITS misalnya, activity, discussion, input, deepening, synthesis. Nggak selalu konsisten dengan itu, tapi konten itu sepertinya ada di dalamnya, ya, konten tentang setiap di metodologi modulasi itu, gitu. Maka saya tanya tadi, ini kayaknya pakai Adidas, pakai ADITS atau pakai metode yang lain ya dalam penyusunan modulnya, gitu. Saya belum dapat itu sih, Bung Albayt, konsistensi di situ, tapi kontennya sepertinya sudah ada di situ. Terima kasih. Baik. Itu tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Taufik Rizwan? Ada catatan? Ya, terima kasih Pak Hamid. Secara umum modul ini sudah sangat baik ya untuk kita gunakan, bahkan kita adaptasi ataupun kita kembangkan dengan berbagai ragam isu, termasuk memperkenalkan isu anak dalam situasi pekerja. Ya, menarik sebenarnya, saya sudah membayangkan ini akan bisa digunakan untuk di dunia pendidikan juga, untuk bisa mereka adaptasi ke materi-materi tematik lainnya terkait dengan pengayaan pengembangan sekolah ramah anak, termasuk di komunitas-komunitas. Yang selanjutnya saya terima kasih banyak kepada Pak Hamid, IKAI dan juga Kementerian PPA dan juga kawan-kawan yang memperkaya diskusi ini, dan saya menikmati diskusi ini walaupun tidak cukup aktif. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kita dengar setelah nanti Pak Nanang, Ibu Yosi dulu. Ibu Yosi. Lalu ada Ibu Ani, ada Pak Taufan. Masing-masing bisa berbicara. Ada Samsul. Ibu Yosi dulu. Ada Ibu Yosi. Ibu Ani. Bung Taufan. Bung Taufan dulu ada. Pak Nanang. Iya, baik. Pak Hamid, luar biasa. Saya apresiasi, saya ucapkan terima kasih kesempatan, dan juga yang paling utama adalah keikhlasan untuk berbagi tentang ilmu ini. Ini sekali lagi saya sebenarnya awalnya kita sudah mendiskusikan dengan Bang Jai ya tentang kebutuhan untuk seperti ini, dan lebih serius ya terkait dengan perspektif hak anak, perspektif gender, kemudian juga mengarah kepada tadi banyak hal terkait dengan relasi, kewajiban, hak, sampai kepada partisipasi, dan bagaimana bentuk-bentuknya yang sekarang ini kalau kita tidak kawal akan makin carut-marut dan akan makin tidak jelas arahnya kemana. Dan ini memulai hal yang bagus setelah kita punya WA group, setelah kita punya Zoom beberapa kali. Ini Zoom yang menurut saya akan lebih serius ya daripada webinar. Dan sekali lagi apresiasi ke JKAI, Mbak Arum, Bu Lili, masih ada Bu Lili, masih ada. Apresiasi ke beliau, semoga sehat selalu, dan paling utama adalah Bang Hamid, profesor kita. Dan itu saya kira dari banyak hal kita menemukan banyak metode, banyak ini. Sekali lagi saya pernah dengar metode ini mulai 2013-an, Pak Hamid pernah sharing, dan baru kesampaian ini 2021 untuk melihat screen. Dulu saya kayaknya di iPad cukup ini ya, cukup menonjol ya tentang media ini. Moga-moga teman-teman, nggak ada teman jarak ya di sini Pak Cel. Enggak ada jarak. Sayang ya. Tanpa ngambil jarak kayaknya. Saya berkat jarak. Ya, kemarin kan jarak almarhumah itu kan bagian dari tim penilai itu. Iya. Tapi ya moga-moga sebenarnya karena yang bekerja secara konsisten sampai dengan hari ini di isu child labor adalah jarak. Dan pasti sebenarnya itu mereka mungkin sekarang menambah beberapa orang yang cukup ke situ. Itu saja Bang Hamid, terima kasih sekali. Baik, apresiasi terima kasih. Allah sing bales.
Tuhan, kalau kita mengajarkan yang kita tahu, Allah akan memberikan yang kita tidak tahu, dan selalu akan diberikan jalan keluar. Masuk dan dia ke dicukupi masuk ke semua level kebutuhan. ihsan ini udah ini. Terima kasih Bang Hamid, itu saja. Terima kasih. Sama-sama. Hari ini kita ada Pak Hamid, mohon Ya. maaf tadi saya lagi sholat. Sekarang udah silakan. siap, Pak. Baik, silakan. Wajahnya Ya. kalau bagus karena mau direkam di YouTube. Bu Yusi, suaranya Iya. jadi bagus, sudah bagus ini. Tadi Sekarang kan, pakai HP, Pak. pakai Tadi apa? pakai Masya laptop. Allah, ya. Ya. Makasih Pak Hamid. Silakan. Sekarang Pak, lagi rekaman juga ya Bu. Pertama, mungkin kesan terhadap pelatihan baik substansi maupun metodologi sudah sama seperti teman-teman yang lain, mungkin tidak perlu kami ulang. Jadi sangat terima kasih karena ada satu bentuk baru lagi dalam pelatihan yang akan dilakukan. Mungkin yang saya catat di sini banyak sebetulnya, walaupun itu hanya celetukan atau mungkin ada yang serius, ada yang tidak serius, itu menjadi catatan yang buat kami, terutama kami di Bappenas, kami anggap sangat serius. Pertama dari Pak Baed kemarin ya, jadi kalau ke lapangan atau memberikan arahan di suatu daerah, kita harus tahu dulu kondisi sebelum dan saat kita berkunjung. Nah itu menjadi catatan buat kami, jadi kita memang harus kenal situasi suatu daerah. Kemudian kemarin beberapa kali Pak Jailani mengatakan pemerintah sudah gagal gitu. Nah itu juga menurut kami suatu hal yang kami lihat lagi, sebetulnya ini regulasi sudah ada, gagalnya di mana ya gitu. Apakah tim kita yang untuk menerjemahkan regulasi ini menjadi aksi-aksi nyata di lapangan itu seperti apa? Mengenai anggaran juga mungkin di KPPA anggarannya tidak terlalu banyak, tapi sebetulnya di sektor-sektor lain bisa kita arahkan untuk ini, misalnya di sosial maupun pendidikan. Hal-hal yang masih sifatnya di belakang meja yang kami ketahui, tapi dari diskusi-diskusi sepanjang hari ini dan kemarin itu menambah wawasan kami lagi, ada hal-hal yang mestinya bisa kita catat dan bisa memperbaiki strategi-strategi dalam implementasi kebijakan yang disusun oleh pemerintah pusat, tidak hanya sekedar selesai di atas kertas saja, tapi bisa diterjemahkan ke lapangan. Yeah. Itu sih saya terima kasih ke Bapak Ibu semuanya sehingga membukakan pemahaman kami dan menambah pengetahuan kami ke depan langkah-langkah seperti apa yang harus dilakukan. Pak Amir, mohon maaf saya nggak buka videonya, mohon maaf. Tidak apa. Mohon maaf Pak. Ya. Lagi pakai mukena. Mas Hamid izin, ini mumpung ada Mbak Yosi, Bu Yosi itu berulang kali sebenarnya kalau di dalam konteks pemerintah kabupaten itu yang saya dulu berulang ada 3 saya bilang ke kompatriotnya Mbak Yosi, Mas Maliki. Saya bilang, Mas Maliki, Mas, tolong kalau Pemda atau pemerintah daerah sedang menyusun RPJMD itu dikawal gitu. Itu biasanya kan ada fungsi Bappenas di situ juga ya Bu ya. Dikawal. Ada sayangnya ini Pak, sebelum Pak Jailani lanjut, jadi di Bappenas itu biasanya mengawal RPJMD itu adalah teman-teman di regional yang berbeda dengan kita yang di direktorat sektor, istilahnya yang mitra kerjanya KPPA, mitra kerjanya Kemensos, sehingga kadang-kadang nggak tajam gitu ke sektor-sektor yang biasanya dianaktirikan, misalnya bukan infrastruktur, pembangunan jalan, bangunan dan sebagainya, itu jadi tertinggal. Mungkin ke depan itu jadi catatan kami, Pak. Iya Bu, jadi catatan kita. Saya selalu kenapa selalu tidak koheren gitu, kebijakan di pusat itu banyak udah bagus sekali ya Bu, tapi sampai daerah dia nggak nyangkut. Kenapa? Karena di dalam RPJMD itu selalu berulang kali saya katakan, di RPJMD pemerintah daerah itu perlindungan anak itu nggak masuk dalam kebijakan strategis Bu. Jadi dia tidak dijadikan instrumen untuk
menjadi instrumen assessment bagi seluruh kebijakan dan program di 4 bidang itu gitu. Dia hanya dimasukkan ke bidang sosial budaya yang dia hanya menjadi kegiatan. Itu kemudian akan berimplikasi pada seluruh renstra dan seterusnya, Bu. Turunannya gitu. Jadi dia hanya menjadi kegiatan, menjadi satu bidang kecil, padahal kita tadi sudah kelihatan dalam proses apa namanya? Role play kita itu banyak yang terlibat, ya kan? Banyak wilayah yang terlibat. Saya contohkan saja, maaf Bung Hamid. Perkebunan itu di bidang apa coba? Dia kan tidak terkait, dia ada di dinas perkebunan kalau di provinsi dan kehutanan, tapi dia tidak menggunakan prinsip perlindungan anak itu di dalam menyusun rensranya karena kebijakan strategisnya tidak di situ. Mana lagi bidang perdagangan, Kemendak atau kemudian dinas perdagangan nggak pakai. Kalau kita misalnya lah, ya kita ambil tetangga yang baik kan, di Amerika itu ada namanya semacam kebijakan perlindungan konsumen yang dikeluarkan oleh dinas perdagangan mereka, kira-kira begitu di Kemendaknya, tentang bagaimana melindungi anak-anak. Tadi kita bicara soal child protection policy dan seterusnya. Nah itu karena tidak menggunakan alat compliance-nya termasuk di perlindungan anak itu. Sepengetahuan saya kan di Bappenas perlindungan anak di kebijakan strategis ya Bu. Saya dulu pernah ikut ketika Bappenas akan merancang perencanaan. Bahkan dulu di Bappenas sempat muncul wacana untuk menjadikannya hak anak, bukan saja perlindungan anak, tapi menggunakan terminologi hak anak pada waktu itu. Baik. Tapi kemudian tetap menggunakan perlindungan anak. Tapi di daerah tidak diikuti itu. Hukumnya menjadi sunnah atau gimana nggak tahu. Nah harapan kami ya kan di pusat jadi wajib sampai daerah menjadi sunnah. Sunnah muakkad pula kayak gitu. Nah harapan kami Bu Yosi itu bisa dikawal lah. Ya memang saya nggak ngerti sekali bahwa direktoratnya beda ya Bu. Tapi itu bisa jadi perhatian ke depan. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Itu Pak Kades ya. Baik, terima kasih. Ini terakhir ternyata ada teman kita yang ulang tahun. Waduh, tunjukkan lo foto kue. Ibu Cici, mana? Oh, jangan tutup layar. Halo Ibu. YKI 1979 mana? Nah, selamat ulang tahun Ibu. Panjang. Ini Makassar ya. Ibu, apa yang Ibu mau share hari ini? Dapat apa saja selama 2 hari? Suaranya tidak terbuka. Masih di mute, Bu. Ya. Ya. Terima kasih Pak Hamid atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengikuti pelatihan ini. Terus terang, menjadi hal baru juga sebenarnya pada saya. Dan sebagai tambahan pengetahuan dan informasi untuk memberikan pencerahan-pencerahan kepada adik-adik kita yang memang membutuhkan. Saya merasa 2 hari ini ada hal baru ya, yang memang sebenarnya kalau kita memberikan apakah itu materi kepada anak-anak memang perlu tindakan nyata. Bukan hanya teori-teori saja seperti yang kita perankan dari kemarin itu ya, itu kan bermain peran itu sangat memberikan dampak positif kepada anak-anak. Saya sejak masa pandemi ini hampir 2 tahun lebih ya, saya karena banyak di rumah, jadi saya suka mengumpulkan anak-anak ya di sekitar rumah saya yang hampir ada berapa puluh anak-anak. Saya sering bergabung dengan mereka dengan memberikan semacam apa ya, memberikan informasi-informasi berupa mengajar tentang bersahabat, bekerja sama dengan teman-teman,
bermain edukasi dan sebagainya. Itu sangat memberikan dia kesan bahwa memang kita perlu berteman dengan teman yang baik, dan itu sering membuat saya merasa senang juga karena dia sering mencari juga saya, bahwa apalagi kita bisa bikin gitu. Baik. Akhirnya saya menginginkan kalau memang ada waktu saya akan terapkan juga yang saya dapatkan hari ini. Itu Pak. Terima kasih atas kesempatan ini diberikan kepada saya. Terima kasih. Terima dan kasih. Panjang umur. Tepuk tangan untuk Ibu. Terima kasih Ibu Bapak yang sudah hadir selama 2 hari. Akhirnya acara ini kan harus ditutup ya. Kita tutup bersama-sama dan semoga kita memohon kepada Allah kegiatan nanti akan pertemuan dengan Ibu Ciput itu akan terjadi, dan waktu depan nanti akan dihubungi oleh tim dari Ibu Ciput. Kami kembalikan ke Mbak Ayah untuk menyelesaikan acara ini supaya selesai, lalu menginformasikan dokumen-dokumen yang sudah disediakan, lalu kemudian sertifikat itu bagaimana cara pengirimannya, dan lain-lain. Kalau mau tanya makan dan minum, gunakanlah makan dan minum yang ada di rumah, semoga halal dan thayyib. Lalu kemudian biaya pulsa itu diganti oleh dompet Ibu Bapak masing-masing. Saya hanya bisa memfasilitasi Zoom dengan 54.000 selama sebulan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Ayah yang memulai, dan Mbak Ayah lah yang mengakhiri pertemuan ini. Ya, terima kasih Mas Hamid. Diskusi pelatihan yang sangat luar biasa ya selama 2 hari ini kita bersama. Saya tidak melihat diskusi yang diem, tetapi memang benar-benar aktif, semua peserta tuh pada aktif semua. Untuk sertifikat nanti akan saya kirim by email karena sudah ada di email ya. Terus mohon kesediaannya untuk Ibu Bapak yang belum mengisi daftar hadirnya sekarang, karena pada slide selanjutnya itu ada pesan ya, ada masukan dari Bapak Ibu untuk pelatihan yang akan datang atau pelatihan-pelatihan seperti ini nanti yang akan datang tuh mau seperti apa. Jadi mohon masukannya. Ya mungkin itu akhir kata. Terima kasih kepada fasilitator kita Dr. Hamid Patilima serta narasumber yang telah aktif mengikuti pelatihan ini dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang kita dapat kita gunakan juga untuk kemajuan perlindungan anak Indonesia. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan, ada waktu atau diskusi yang tidak pas waktunya atau yang berlebih. Sekali lagi kami mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi pada acara selanjutnya. Semua produk rekaman ini akan ditaruh di YouTube channel Layak TV. Akan dinikmati siarannya setiap hari mulai tanggal 5 Oktober. Demikian. Assalamualaikum. Kita matikan ini. Ada yang mau diskusi? Sudah tidak ada, saya akhiri. Salam. Nanti buka aja forum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.